Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan terpuruk, Paulo Fonseca bikin masalah baru di kubu rossoneri. Big match antara AC Milan dan Napoli di Liga Italia tak berakhir menyenangkan bagi tim tuan Roma setelah AC Milan harus menyerah dengan skor 0-2 dari Napoli. Kekalahan yang dialami AC Milan atas Napoli kali ini semakin terasa runyam dengan kebijakan yang diambil pelatih Paulo Fonseca. Pada pertandingan tersebut, Fonseca memutuskan untuk tetap mencadangkan salah satu pemain terbaiknya, Rafael Leao. Ini adalah kali kedua secara beruntun bagi Leao memulai pertandingan dari bangku cadangan. Posisinya di sektor kiri penyerangan rossoneri diisi oleh Noah Okafor. Sayangnya apa yang dilakukan Fonseca itu tidak berbuah manis. Noah Okafor cukup kesulitan menembus sisi kanan Napoli yang dijaga sang kapten Giovanni Di Lorenzo. Barulah pada menit ke-62 Fonseca menarik keluar Okafor dan memasukkan Rafael Leao. Mencadangkan Leao dan baru masukannya di menit ke-62 sekiranya menjadi salah satu keputusan pelatih yang mengundang tanda tanya. Pasalnya AC Milan sedang menghadapi krisis pemain saat ini, termasuk tidak bisa memainkan Pulisic dari awal karena kondisi pemain yang sedang mengalami flu. Hal itu tentu membuat akselerasi dari lini tengah Milan terbatas. Ditambah lagi pada laga melawan Napoli ada Tijani Reinders dan Theo Hernandez yang tidak bisa turun lantaran mendapatkan kartu merah di laga sebelumnya. Mencadangkan Rafael Leao menjadi sebuah bumerang yang membuat penyerangan AC Milan makin tumpul. Meski demikian, Paulo Fonseca berpegang pada keputusannya. Ia tak mundur dan siap bertanggung jawab terkait hal tersebut. Paulo Fonseca masih yakin raih Scudetto di akhir musim. Walaupun AC Milan sudah 3 kali kalah dalam 9 laga pertama Liga Italia musim ini, pelatih Paulo Fonseca masih punya keyakinan timnya bisa meraih Scudetto. Terbaru AC Milan mengalami kekalahan lagi pada lanjutan Liga Italia di San Siro, menjamu pemimpin klasmen Alvaro Morata dan kawan-kawan takluk 0-2. I rossoneri tertahan di peringkat 8 klasmen dan baru mengoleksi 14 poin. Tim merah hitam sudah tertinggal 11 poin dari Napoli yang memuncaki klasmen dengan 25 poin dari 10 pertandingan. Kendati demikian, Fonseca sebagai pelatih masih punya keyakinan tim asuhannya bisa meraih gelar juara. Tidak ada tim yang menjadi juara setelah 9 laga dan tidak ada juga tim yang sudah dipastikan gagal setelah 9 pertandingan. Katanya seperti dikutip dari Tutto Mercato Web. Paulo Fonseca berkilah bahwa tidak ada masalah dengan permainan AC Milan. Ia berargumen bahwa pasukannya mampu memaksa Napoli banyak bertahan. Statistik pertandingan memang memperlihatkan AC Milan lebih dominan. Mereka membuat 13 tembakan dan 5 diantaranya tepat sasaran. Di lain pihak, Napoli hanya membukukan 4 shoot on target dari 9 percobaan. Dari segi penguasaan bola, AC Milan punya 62%, sedangkan Napoli 38%. Di depak AC Milan, Divock Origi kini luntang-lantung di Milan Futuro. Situasi Divock Origi terus terlihat aneh dari luar karena sang striker telah ditinggalkan tanpa peran di AC Milan dan kini luntang-lantung bersama Milan Futuro. Divock Origi direkrut secara gratis dari Liverpool di bursa transfer musim panas 2022, tempat ia menjadi bintang utama. Harapannya ia tidak hanya bisa jadi pelapis Olivier Giroud kala itu, tetapi juga bisa bersaing untuk mendapatkan tempat utama. Akan tetapi ia hanya mencetak 2 gol di musim pertamanya bersama klub dan Stefano Pioli dengan cepat menyingkirkannya. Lalu ia dipinjamkan ke Nottingham Forest pada 2023-2024. Tetapi ia kembali setelah kembali ke Inggris namun gagal. Banyak yang memberitakan jika pemain asal Belgia itu akhirnya akan meninggalkan Milan di bursa transfer musim panas lalu dengan beberapa klub MLS yang terus dikaitkan dengan sang pemain. Namun sayang pada akhirnya kesepakatan tidak pernah tercapai. Menurut Relevo, Origi sekarang pada dasarnya adalah pemain divisi ketiga Italia, tetapi ia bahkan tidak bermain untuk Milan Futuro karena ia tidak pernah terpilih ke dalam skuad.
Saat ini pemain berusia 29 tahun itu hanya berlatih bersama tim asuhan Daniel Bonera sambil menunggu klub barunya di bursa transfer Januari. Akhir Agustus lalu, Milan mencapai kesepakatan finansial dengan dua klub papan tengah Turki untuk mendatangkan sang pemain. Tetapi Origi tetap menolak keduanya yang membuat situasi semakin rumit. Media Italia heran, AC Milan tak pilih Antonio Conte. Media Italia menyuarakan rasa herannya terhadap keputusan AC Milan untuk tidak menunjuk Antonio Conte sebagai pelatih usai dikalahkan Napoli dengan skor 0-2. Napoli asuhan Antonio Conte adalah pemimpin klasemen Serie A dengan 25 poin dalam 10 pertandingan. Mereka kalah pada laga debut melawan Hellas Verona pada bulan Agustus, tetapi mereka tetap tak terkalahkan sejak saat itu dengan mengoleksi 8 kemenangan dan 1 hasil imbang melawan Juventus. Partenope mengukuhkan keunggulan mereka dengan mengalahkan Milan 2-0 di San Siro kemarin, dan Gazzetta dello Sport menggambarkan penampilan mereka di Milan sebagai pelajaran Conte bagi Fonseca dan Rossoneri. Antonio Conte menandatangani kontrak 3 tahun di Stadio Maradona musim panas lalu setelah berminggu-minggu berspekulasi tentang kemungkinan penunjukannya ke Milan. Namun, penasihat Red Bull Capital Zlatan Ibrahimovic mengatakan selama konferensi pers peresmian Paulo Fonseca bahwa Diavolo Rosso tidak pernah mempertimbangkan untuk merekrut mantan pelatih Juventus dan Inter tersebut. Melihat hasil sampai pekan ke-10 Serie A, Tutto Mercato Web menulis bahwa Rossoneri seharusnya menyesal karena tidak merekrut pelatih asal Italia tersebut yang kini menjadi pemimpin klasemen Serie A bersama timnya Napoli. Belum ada negosiasi, Milan kehilangan Davide Calabria secara gratis. Masa depan Davide Calabria bersama AC Milan semakin diragukan seiring dengan belum adanya pembicaraan mengenai pembaruan kontraknya. Menurut laporan dari Pianeta Milan, ini kemungkinan besar jadi musim terakhirnya bersama Milan. Dengan kontraknya yang akan habis pada 30 Juni 2025, hingga saat ini pihak manajemen Milan belum menunjukkan niat untuk memperpanjang kontrak bek kanan tersebut. Cedera yang menimpa Calabria musim ini telah membuka peluang bagi Emerson Royal yang direkrut dari Tottenham Hotspur pada musim panas untuk menjadi starter reguler. Selain itu, Filippo Terracchiano yang biasa berperan sebagai pengganti Theo Hernandez di sisi kiri juga memiliki kemungkinan untuk dimainkan di posisi bek kanan yang merupakan posisi aslinya. Beberapa klub kini mulai menunjukkan ketertarikan pada Calabria. Untuk di Serie A, Lazio dan Bologna dikabarkan menjadi dua klub Italia yang memantau situasinya. Sementara di luar Italia, Galatasaray yang juga tertarik sejak musim panas lalu tetap berminat untuk mengontraknya. Dari Prancis, dua klub besar seperti Olympique Marseille dan Monaco juga dilaporkan tertarik untuk merekrut lulusan Akademi Milan tersebut. Laporan tersebut juga menyebutkan jika beberapa klub yang berminat mungkin akan mengajukan tawaran di bursa transfer Januari mendatang. Jika tawaran sebesar 2-3 juta euro datang, Milan kemungkinan lebih memilih untuk menerimanya. Jurnalis Italia menilai Milan butuh pelapis bagi Fofana dan Theo Hernandez. Setelah 8 pertandingan yang dimainkan di Serie A, AC Milan berada di posisi ke-6 dan tertinggal cukup jauh dari Napoli asuhan Antonio Conte yang terus menuai hasil baik di semua pertandingan. Meski AC Milan masih punya 1 pertandingan yang belum dimainkan karena penundaan pertandingan melawan Bologna, tetapi selisihnya masih cukup besar dan serangkaian hasil yang bagus akan dibutuhkan. Lebih jauh, ada kemungkinan mereka akan mendatangkan beberapa pemain tambahan pada bulan Januari. Menurut Nico Cesarini untuk TMW, operasi ini akan lebih banyak dilakukan pada musim panas. Sementara itu, pada bulan Januari ada 2 prioritas. Yang pertama lini tengah dan yang kedua bek kiri. Pemain pengganti dibutuhkan untuk Youssouf Fofana dan Theo Hernandez. Dengan Milan saat ini sedang mengevaluasi semua langkah terbaik yang bisa dilakukan. Ismail Bennacer seharusnya sudah pulih dari cederanya pada bulan Januari, tetapi butuh waktu untuk mendapatkan kembali kebugaran penuh yang berarti perekrutan masih mungkin dilakukan. Sementara itu untuk posisi bek kiri, Filippo Terracchiano tampil cukup baik musim ini dan harus kembali membuktikan diri saat bermain sebagai starter melawan Napoli. Milan juga sebenarnya masih punya Alex Jimenez,
Namun selain karena usianya yang masih muda, tim Milan Futuro juga saat ini sangat membutuhkan tenaganya mengingat situasi yang buruk di papan klasmen. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.